dalam rangka melaksanakan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 475-SK-7-2019 tentang pedoman manajemen risiko di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 945-OT.01-1-5-2023 tentang pelaksanaan manajemen risiko, maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan manajemen risiko, yaitu dengan membangun aplikasi yang dapat memberi kemudahan dan mendigitalisasi penyelenggaraan manajemen risiko untuk penjaminan tercapainya tujuan organisasi, serta penyelesaian tugas dan fungsi sesuai perencanaan pembangunan nasional. Saya, Eka Sari Kurniawati, SEMA CRMU, Auditor Ahli Pertama Badan Pengawasan MA Republik Indonesia, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 tahun 2023, telah melakukan optimalisasi penerapan manajemen risiko melalui aplikasi Sistem Informasi Risk Management atau SIRISMA. Di dalam SIRISMA telah mencakup mengenai daftar risiko, berikut sistem pengendalian internalnya, analisis probabilitas dan dampak risiko, upaya mitigasi risiko, pemetaan risiko, hingga dapat diketahui nilai risiko yang diharapkan setelah adanya manajemen risiko. SIRISMA memiliki 3 tujuan: tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. SIRISMA juga bermanfaat bagi reformer, percepatan penilaian MR, menjadi nilai tambah bagi organisasi, peningkatan kemampuan diri, pemenuhan tugas PKP. Manfaat bagi pimpinan, optimalisasi penilaian bagi risk owner, mempercepat pengambilan keputusan bila ada risiko tinggi yang menghambat pencapaian tujuan. Manfaat bagi organisasi, pencapaian tujuan organisasi, penguatan pengawasan, peningkatan level IACM Bawas MARI, efisiensi anggaran. Manfaat bagi masyarakat, peningkatan kinerja layanan di internal dan eksternal. Ada 5 tahapan hingga peluncuran SIRISMA ini. Tahap pertama, disetujuinya gagasan dan judul rancangan aksi perubahan. Pertama, SK penunjukan mentor. Kedua, konsultasi rencana aksi perubahan dengan mentor. Ketiga, koordinasi membahas isu dan gap dengan mentor. Keempat, konsultasi rencana aksi perubahan dengan coach. 5. Disetujuinya gagasan dan judul aksi perubahan oleh mentor. Tahap 2. Terbentuknya tim efektif. Pertama, konsultasi dengan mentor mengenai calon anggota tim efektif. Kedua, pendekatan dan komunikasi dengan tim. Ketiga, membangun komitmen bersama dengan tim. Keempat, SK tim efektif. 5. Sosialisasi dan rapat kerja tim efektif. Tahap 3. Tersedianya aplikasi SIRISMA. Pertama, konsultasi dengan mentor dan coach. Kedua, rapat kerja, pembahasan rancangan optimalisasi menu aplikasi dengan tim efektif. Ketiga, pembuatan aplikasi. Keempat, uji coba aplikasi SIRISMA. Tahap keempat, melakukan evaluasi dan monitoring.
Pertama, konsultasi dengan mentor dan coach. Tahap kedua, identifikasi kendala yang mungkin timbul. Ketiga, rapat kerja bersama tim efektif. Keempat, tersedianya laporan Monef terhadap aplikasi. Tahap 5. Terimplementasinya aplikasi Sirisma. Konsultasi dengan mentor dan coach. Kedua, pembuatan buku panduan manual aplikasi Sirisma. Ketiga, SK penggunaan aplikasi Sirisma di Bawas MARI. Keempat, terimplementasinya aplikasi Sirisma di Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, level IACM Badan Pengawasan dapat menuju level 4 dan meningkatkan efisiensi anggaran negara, serta menaikkan level maturitas SPIP terintegrasi Mahkamah Agung yang saat ini juga dalam level 3 yang juga terkait indeks manajemen risiko. Aplikasi ini mendapat dukungan dari stakeholders. Salah satu tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi, sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tidak terjadi ataupun mengurangi dampaknya. Manajemen risiko berbasis teknologi informasi tentunya sangat dibutuhkan, sehingga akses informasi mengenai risiko dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya informasi risiko yang tersedia melalui aplikasi, tentunya juga akan memudahkan pada saat akan dilakukan pemantauan risiko. Semoga aplikasi Sirisma dapat segera diimplementasikan dan terus dikembangkan untuk kebermanfaatan tidak hanya bagi badan pengawasan, tapi juga bagi lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mbak Eka Sari ini membuat area perubahan itu dinamakan aplikasi Sirisma, Sistem Informasi Risk Management. Nah, di sini kami memang sudah membuat, cuma belum sempurna. Nah, dengan adanya aksi perubahan yang Mbak Eka Sari buat ini dalam aplikasi Sirisma, ya kami berharap akan terpakai dan akan mempermudah permasalahan-permasalahan yang timbul, yang kita hadapi untuk pengendaliannya supaya menjadi baik, menjadi mempermudah, dan untuk perkembangan selanjutnya tidak ada terjadi kendala-kendala yang signifikan di tempat kami, khususnya di bagian otak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi momentum yang sangat signifikan dalam mendorong implementasi budaya risiko yang kuat di seluruh sektor pembangunan nasional. Peraturan ini memberikan kerangka yang jelas dan komprehensif untuk pengelolaan risiko dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dengan terarah dan berdaya saing. Dalam konteks tugas dan fungsi Mahkamah Agung, lembaga diharapkan dapat berperan krusial dalam menafsirkan undang-undang dan menegakkan keadilan hukum. Dalam hal ini, manajemen risiko akan sangat berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung melalui proteksi yang proaktif terhadap risiko reputasi. Dengan demikian, aplikasi manajemen risiko Sirisma kami harap dapat menjadi sarana yang penting dalam mendukung terbentuknya budaya risiko yang kuat dan menjadikan risiko sebagai peluang untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan serta menjaga marwah Mahkamah Agung. Dengan ini saya, Ditya Permana,
Subkoordinator Sistem Pengendalian ITR Pemerintah di BPKP, menyatakan bahwa saya mendukung penerapan SIRISMA yang diinisiasi oleh Ibu Eka Sari Kurniawati untuk membangun budaya risiko di lingkungan Mahkamah Agung, sekaligus meningkatkan nilai maturitas SPIP dan kapabilitas Badan Pengawas Mahkamah Agung sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Terima kasih telah melibatkan kami dari BPKP dalam pengembangan aplikasi SIRISMA. Semoga sukses dan konsisten dalam pelaksanaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Ahmad Jufri SHMH, Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, mendukung dengan sepenuh hati program proyek perubahan yang digagas oleh Mbak Eka Sari terkait dengan aplikasi SIRISMA, Sistem Informasi Risk Manajemen Mahkamah Agung, di mana sistem ini sangat bermanfaat sekali untuk memastikan pencapaian tugas-tugas yang telah ditetapkan dan memudahkan sekali untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang telah ditetapkan oleh masing-masing satker. Demikian, semoga aplikasi ini senantiasa banyak manfaatnya untuk kemajuan satker-satker di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahwan, Kepala Biro Perencanaan Organisasi, mengapresiasi dan mendukung aksi perubahan yang digagas oleh Mbak Eka Sari Kurniawati selaku Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Aksi perubahan tersebut berupa Sistem Informasi Risk Manajemen Mahkamah Agung RI atau SIRISMA dalam rangka penguatan sistem pengawasan di Mahkamah Agung dan peningkatan level IACM Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta diharapkan dapat meningkatkan level maturitas SPIP terintegrasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Semoga dengan aplikasi ini bisa diimplementasikan oleh seluruh siswa dan satker pengadilan di Fakultas Peradilan seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Demikianlah tahap-tahapan aplikasi SIRISMA. Terima kasih.